Udah ada perjanjian tentang gue nyanyi karena kan gue sama Bang Bintang ini fokusnya di dance ya kan. Cuman pada saat ada perjanjian itu akhirnya kita memutuskan untuk bisa nyanyi, untuk memaksakan nyanyi. Jadi udah effort gede, memberanikan diri. Lu lompat dari zona nyaman tapi gak ada suaranya. Jadi itu yang membuat kecewa banget. Besar banget kecewanya buat band Raja sebesar itu. Mungkin gak profesional ya. Ngedance ada, nyanyi ada, dan nyanyi itu suara gua. Kalau buat ngedance gua sama Bang bareng Bintang. sama Bintang. Iya, kayak gitu. Jadi pas lagi nyanyi di awalnya itu, lirik awalnya itu harusnya gua. Cuman gak ada, dihilangin. Berarti ada belum kekecewaan di situ ya? Iya. Soal nyanyi sama soal apa? Gambar Ada itu ya? gambar monyet itu. Gambar monyet itu yang paling kesel sih karena kan dari pihak sana yang gua lagi problem ini kan gua sering dikatain monyet, kera, tapi akhirnya ada lagi karena kan di sini kan sekarang udah netizen udah nggak ada hujatan lah, sudah mulai support. Takutnya kegiring opini lagi kalau muka Fadel kayak monyet. Kalau buat itu kita udah ngeliat previewnya kan dikirim previewnya dulu awalnya, tapi kita langsung komplain di situ dan dia tetap upload di situ. Alasan mereka apa? Alasan mereka ya itu buat lucu-lucuan atau gimana ya itu dari pihak Abang Martin ya kan, manajer dia yang ngurus. Kita yang penting udah komplain di situ. Udah hubungin tapi bukan dari Iannya. Iannya mungkin dari tadi dari TV One aja. Dari pihak TV One kita udah sempat ngobrol, tapi kalau buat dari manajer ke Bang Martin itu agak sedikit meremehkan ya. Mungkin gua karena di sini baru sama Bang Bintang, dia udah band besar, jadi agak sedikit gak didengar kita, apalagi anak muda. Mungkin sudah berapa hari yang lalu nih? Rilis hari Sabtu tanggal 21, jadi 2112. Iya. 2112 kita rilis Apa Sih, single terbaru Raja. Ini juga merupakan kado buat pencinta musik tanah air khususnya. Di akhir tahun Raja akhirnya memenuhi semua keinginan pencinta musik khususnya fans Raja. Raja rilis, ini apa sih? Apa sih? Jadi kita rilis single Apa Sih? Dan secara audio dan video klip juga udah bisa dinikmatin di channel musik YouTube Raja ya. YouTube Raja Band Official. Terus sudah ada di DSP udah ada di Ya, buat pencinta streaming, aplikasi streaming juga udah bisa didapatkan. Nggak usah sebut sponsor semua karena mereka nggak sponsor jadi nggak usah disebut. Nah, ada yang spesial di sini. Raja menggait Cinderella untuk menjadi featuring dan khusus di single Apa Sih ini ya sebenarnya sih buat kami sendiri juga agak sedikit ya nggak ya apa sih gitu kan, maksudnya kita rilis ini bener nggak sih. Jadi musiknya memang belum pernah kita lakukan di recording dalam title single ya, dimana kolaborasi musik yang notabene di luar dari musik Raja yaitu koplo. Nah, cuman bukan gua di situ yang nyanyi koplonya, tapi partnya itu diambil oleh Cinderella. Jadi single Apa Sih ini sangat komplit banget dari secara musik itu mencoba mengawinkan dua genre musik, terus secara lirik juga buat teman-teman pencinta musik dimanapun kalian berada silakan simak liriknya. Gue di sini menekankan simak liriknya karena ini sangat mewakili kita yang tidak suka dengan jenis-jenis orang yang bersuara tanpa berpikir, dan itu memang sudah zamannya dimana apa ya sebutannya ya, zamannya itu kalau di sosial media itu tanpa berpikir lagi mereka langsung jempolnya berpikir langsung komen tanpa melihat isinya apa. yang berpikir jarinya ya. Yang berpikir. jadi di sini liriknya gue menekankan buat semua pencinta musik, sekali lagi kalian simak dulu lirik itu akan lebih bijak, baru kalian silakan berstatement. Jadi gue ulangi lagi, rilis single ini adalah sangat spesial, momennya di akhir tahun. Terus jenis musik yang kita angkat adalah dua genre digabungkan menjadi satu, menjadi Warna Apa Sih, dan menggait featuring Cinderella. Ya mungkin itu dulu sih yang bisa gue sampaikan, dan silakan teman-teman kalau misalnya ada yang mau di dalam, sorry ya mas, langsung gue potong. Video klipnya sendiri di sini ada memang sosok Fadel dan abangnya Bintang. Kenapa alasannya mengangkat itu? Di sini jujur musiknya Raja di Apa Sih ini sangat
variatif dan raja banget. Kenapa gue bilang raja banget? Gue bisa mengklaim ini musik raja banget. Upbeat. Yang memang raja itu kan band panggung, bukan band label, bukan band recording sebenarnya. Tapi kita band panggung di mana kita memang ya mungkin kalau teman-teman pencinta musik yang suka yang biasa nonton raja konser ya kita memang kan atraktif, kita energik. Nah disuguhkan dengan begini agak sedikit berpikir kalau konsep band cuman berstyle cuman band kurang seru. Mas Maudi dapat ide gimana kalau kita hadirkan dance lah ya, yang dance gitu. Siapa sosoknya? Cobalah kulik siapa yang asik. Oh iya benar, ini ada 2 orang anak yang punya talenta kuat banget. Gue hampir jarang menemukan yang sangat energik dance-nya dan koreonya keren banget buat gua tanpa kita melihat latar belakang. Karena di sini kan yang diambil karyanya dia, stylenya dia, bukan melihat hal-hal lainnya. Jadi, oh yaudah gue sepakat, yaudah yuk ajak Fadel, dan Fadel setuju. Dia mau, dia juga suka dengan musik energik ini. Gue sampai request ya dia, gue request gaya lu yang itu keren tuh, asik. Staccato robot. Akhirnya itu dimasukkan, jadi komplit lah udah dari audio sampai ke musik video. Itu alasan gue kenapa alasan Raja memilih Fadel, karena dia dance energik, unik dan punya talenta banget. Bukan hanya sekedar bergaya dikit, tapi dia memang full. Gue minta waktu shoot itu juga minta full dong. Gue pengen lihat langsung lu bener bisa nggak? Ternyata keren. Tuh, nggak salah kita pilih dia. Tanpa gue garis bawain lagi, tanpa melihat latar belakang lainnya. Karena yang kita lihat, yang kita ambil di sini gambarnya dia bergaya. Ya. Itu. Nah, ini udah mulai keluar dari single nih. Apa sih? Apa sih? Berkaitan Apa Bang. sih? Terkaitan. Iya. Jadi memang dia agak sedikit sosok Fadel. Gua saat take juga memang banyak ngobrol. Pertama gua awalnya kan memang nggak kenal, pas ketemu ngobrol, gua pelajarin sosoknya dia. Terus gua tanya dong, usia Fadel berapa? Oh 20-21. Astagfirullah, masih muda banget. Ini bocah banget. Akhirnya gue tanpa banyak ngobrol lain-lain, gue udah bisa ambil kesimpulan, oh usia segini memang lagi masa-masanya yang tanpa berpikir panjang, masih masa labil dan menjadikan sosmed Tuhannya dia. Ini usia-usia seperti itu sedikit-sedikit curhat, sedikit-sedikit ngomong. Gue udah nasihatin, gue udah bilang di saat itu, Del kalau bisa kamu sedikit ini ya redam, terus kamu kalau ada masalah apa-apa di luar sana, abang sih nggak pernah mau tahu tentang kamu seperti apa, tapi kalau kamu ada begini, coba sedikit cool. Kalau perlu lu jawab dengan gaya lu aja, gaya dance lu. Oh iya bang. Berapa hari kemarin dia posting ketidakpuasan terhadap video klip ya dia, di mana notabene yang memang itu hanya buat gimmick dalam arti gini, kan yang namanya video klip lip sync ya, nggak mungkin kan live nyanyi. Nah lip sync itu kalau ngambil dari vokal gua, kalau gua yang nyanyiin gua lip sync, gua tahu komat kamit mulut gua ini seperti apa, gua hafal. Nah kalau orang lain belum tentu. Jadi Mas Maudi bilang, yaudah Del nih gua kasih lu coba guide ya vokal lu ya, supaya nanti saat take lu dapet feel-nya. Nah dia tidak sampai menangkap habis. Dipikir dia itu yang dimasukkan dia sebagai featuring, padahal kan udah tahu Raja featuringnya adalah Cinderella. Di situ dia ketidakpuasan, salah paham. Buat sih salah paham, tapi ya gue maklumin itu dalam arti ya gue balik lagi mengingat usianya dia, gue maklumin dia. Cuman gue memang agak sedikit menahan emosi juga. Kenapa dia harus posting dan apa namanya viewersnya sampai jutaan yang lihat, aduh. Makanya gue ngomong kadang ini harus cepat kita reaksi, tapi dalam arti ya kita harus klarifikasi bahwasanya ini hanya ungkapan seorang anak bocah, gue masih bisa bilang bocah yang masih labil, tidak puas terhadap obrolan yang sudah kita sepakati. Itu aja. Terkait video klip yang gambar yang mukanya diganti binatang itu, mungkin dia kecewa juga terhadap itu bang? Kalau gambar monyet ya katanya ya
yang mukanya diganti. Itu juga sebenarnya gue segelintiran ada sempat mendengar antara manajemen kita dengan manajemen dia, abangnya tuh ngobrol. Gue lagi melihat kan gini, gue balik lagi gue bilang tadi, gue kan melihat dia lagi bergaya di tag kan Raja band sudah selesai, tag dia, Sendela juga udah selesai, tag lah dia bergaya gitu. Gue terpesona, gue melihat terkagum-kagum gitu. Tapi segelintir gue denger nih obrolan manajemen gimmick, nanti gue masukin gini-gini ya, gue akan begini. Artinya Mas Wali bilang, bukan ke Fadel sih, bilang ke manajemen itu, ini si Fadel akan kita jadikan karena kita melihat Fadel ini seperti Dance-nya bagus. Bukan seperti dance-nya memang bagus, tapi fisiknya dia sekilas Mas Bruno. Mars Bruno, bukan Bruno Mars. Mars Bruno. Jadi dibuatlah seperti itu. Terus keinget Bruno Mars, juga teringat The Lazy Time. Iya. Itu kan ada gambar monyet di singlenya Lazy Time Bruno itu kan, jadi sedikit mengarahkan oh ini Bruno Indonesia nih. Nah, sebenarnya lebih ke situ. Situ. Dan itu obrolan lagi santai di balik dia lagi di take shoot itu. Cuman sama manajemen ya udah bercanda-bercandaan ini udah oke. Dikira itu udah clear, ya udah sama tim editing dimasukin. Gitu. Itu juga bagian dari ketidakpuasan dia, ya kita coba menyikapi. Dia sih. Kita mencoba menyikapi, ya wajar. Mungkin dia belum disampaikan oleh abangnya, atau mungkin abangnya juga kelupaan. Ya itu, jadi cuman memang yang gue sayangkan dia langsung konten mengkanter dan langsung membuat di sosial media. Itu hak dia berarti juga. Hak dia dan manajemennya untuk berstatement seperti itu. Tapi sebenarnya di sini niat kita ya yang disampaikan Mas Ian tadi, bahwa mengingatkan seorang Fadel bergaya, stylenya seperti Mas Bruno. Jadi maka muncullah seperti yang di single Lazy Time itu ada sosok. Jadi mau topeng memperkuat bahwa Fadel ini Bruno Mars Indonesia loh, gitu. Secara stylenya tinggal nyanyinya aja lagi nih ya gitu. Mungkin kalau kayak face-nya dia, stylenya dia mungkin Bruno Mars, tapi dance dia Michael Jackson banget. Ya, kayaknya dia tuh keren tuh. Gue pribadi dan kita berempat di sini, apalagi Cinderella juga belum ada komunikasi apa-apa sama Fadel. Cuman gue dengar juga si manajemen katanya udah ada obrolan, cuman belum sampai final, belum klik gitu. Mungkin ada revisi? Hah? Akan ada revisi dari? Enggak akan. Kalau video klip sih udah rilis ya rilis. Udah. Nggak akan kita take down ataupun apa ya? Tidak mungkin diturunin ya. Ya apalagi sekarang udah dalam 24 jam. Ini udah 24 jam ya? Sekarang jam Iya kan rilis. Iya. Rilis Hampir 24 jam, 1,24 jam. Udah mencapai hampir 200 ribu penonton. Jadi kalau di take down Nggak mungkin. sayang banget gitu. Jadi udah biarin aja running. Cuman kita nggak tahu nih kesalahpahaman ini apakah ya hak dia, tapi kita kalau gue sih lebih berharap ya dia bisa untuk lebih relax, lebih santai. Toh itu juga tidak ngatain dia sebenarnya, tidak ngatain dia bahwa dia monyet atau apa, enggak. Justru itu kita mau menggiring publik, lu tuh Bruno Mars Indonesia gitu. ya niatnya begitu. Tapi kan niat kita belum ada yang bisa membaca itu gitu. Karena gini ya, yang ngurusin memang jujur sih manajemen ini, yang ngurusin untuk detail dengan dia seperti apa. Tapi yang gua kalau memang ada manajemen gua nggak akan mau lah. Maksud gua bukan gua meremehkan seorang Fadel, tapi kan kita tahu Fadel backgroundnya bukan sebagai penyanyi. Masa iya langsung disandingkan dengan Raja, kan juga nggak fair juga, nggak asik juga. Apalagi gue baru beberapa hari yang lalu gue udah berkali-kali ngupload suara gue tanpa musik lagi live. Itu gue mau menyampaikan ke publik bahwa ini tanggung jawab kita sebagai penyanyi begini loh. Hati-hati loh, aplikasi sekarang semakin canggih. Kalau lo penyanyi sebagai penyanyi lo fals, lo akan dimakan abis lo. Itu jadi nggak boleh sembarangan.
Itu mungkin orang bisa aja menghina ataupun mencibir, musiknya begini apa. Ya udah kita buktikan aja dalam live. Itu aja dalam live kan mampu nggak bertanggung jawab. Nah itu gue lagi kemarin baru posting itu karena gue baru bisa belajar aplikasi yang bisa menutupi musik. Jadi cuman solo doang tapi lagi live gitu. Nah kalau misalkan gue lagi mencoba menyampaikan ke publik kalau live itu harus begini ya, tiba-tiba gue menggait penyanyi yang tanda kutip backgroundnya bukan penyanyi kan juga nggak seru gitu. Jadi nggak mungkin itu. Cuman gue juga nggak tahu nih si manajemen ini belum terbuka sepenuhnya gitu.